Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwatul iman, alhamdulillah kembali di pagi yang berbahagia ini saya dapat hadir di depan antum semuanya di Masjid Raudhatul Jannah, di majelis yang merupakan Raudhatun min Riyadil Jannah, sehingga tafaulan kita berharap optimis bahwa kehadiran kita di tempat ini di Masjid Raudhatul Jannah, di salah satu Raudhatul Jannah, akan mengantarkan kita ke Jannatullah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat. Rasulullah SAW telah menyatakan, "Idza ra'aitum raudhatan min riyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah, "Ma riyadul jannah?" Qala majalisudz dzikri. Kalau kalian mendapatkan salah satu taman dari taman-taman surga, maka singgahlah. Irta'u, masuklah, singgahlah. Sehingga para sahabat herannya, Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Riyadul Jannah, taman surga di sini, sehingga kami harus singgah, sehingga kami perlu singgah. Di manakah ada taman surga di dunia ini? Beliau mengatakan majalisudz dzikr. Taman-taman surga itu adalah majelis-majelis zikir yang di sana ditegakkan zikrullah, dibaca ayat-ayat Allah, dibaca sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah taman-taman surga. Karena berbahagialah ikhwatul iman. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita berkumpul di Masjid Raudhatul Jannah, di salah satu Raudhatul Jannah biidznillah azza wa jalla. Ikhwatul iman, kalau kita mencermati kondisi umat Islam, mencermati apa yang sedang berkembang di tengah-tengah kaum muslimin, dan secara lebih sempit lagi apa yang sedang terjadi di tempat kita, mungkin kita akan membusungkan dada, mungkin kita akan menengadahkan kepala kita, bangga, saya telah berjasa. Betapa tidak, di sekitar kita banyak orang yang tersesat, baik dia kufur, banyak orang yang tidak kenal Al-Quran, tidak kenal As-Sunnah, tidak bisa baca. Alhamdulillah saya bisa baca, saya hebat. Masjid-masjid menjadi ramai dengan kehadiran saya. Saya punya peran aktif, saya punya jasa besar, saya menghutangkan budi terhadap Islam. Masjid ini ada, Masjid Raudhatul Jannah, berkat ide saya, donasi dari saya yang manage kegiatan-kegiatan saya yang menjadi pelopornya. Dakwah di Pekanbaru saya menjadi pionirnya. Atau mungkin bahkan di Nusantara saya adalah perintisnya. Berkat ide saya, usulan saya, kegiatan ini itu ada. Majelis-majelis ini, pesantren ini ada. Betapa banyak orang yang merasa bahwasanya dia telah menghutangkan budi kepada Islam. Berkat saya, Islam jadi jaya. Berkat saya, Islam jadi semarak. Berkat saya, masjid menjadi ramai di saat sebelumnya sepi, sunyi, senyap. Berkat saya, pengajian-pengajian, subhanallah, saya berjasa, saya orang hebat di sini. Allah berhutang budi kepada saya. Pemikiran ini mungkin ada yang mengatakan ekstrim. Adakah orang yang seperti itu? Ada, dan banyak. Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan, karena pemikiran ini ada, pemikiran ini banyak dan rentan menghinggapi
kaum muslimin Allah berikan peringatan, Allah abadikan peringatan ini dalam firman-Nya, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka, sebagian orang merasa kehadirannya di tengah-tengah Islam itu merupakan minnah, itu merupakan hutang budi yang mereka berikan kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah, kepada umat Islam, sehingga mereka mengira bahwa sudah sepantasnya Islam membalas, sepantasnya Allah Subhanahu wa taala membalas, sepantasnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ucapan terima kasih, imbalan atau yang serupa. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa telah memiliki jasa besar dengan bergabungnya mereka kepada barisan umat Islam. Ini telah Allah ceritakan dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi kita semua bahwa pola pikir ini ada dan bisa jadi menghinggapi antum semuanya, bisa jadi menghinggapi kita semua, sehingga kita merasa saya orang hebat, saya orang berjasa, saya superhero di dalam Islam. Ini semuanya adalah kontribusi saya. Kalau bukan saya, mana mungkin. Sebagian kita mengatakan untung ada saya. Subhanallah. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Namun Allah Subhanahu wa taala luruskan pemikiran yang sesat ini. Allah runtuhkan pemikiran yang salah ini, sehingga Allah menyatakan balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Sejatinya yang terjadi bukanlah kalian yang telah berjasa, bukan kalian yang telah banyak berbuat. Semuanya itu terjadi bukan karena kehebatan kita, Islamnya kita, istiqomahnya kita, datangnya orang semuanya ke pengajian-pengajian, tegaknya bangunan-bangunan Islam. Bukanlah kehebatan kita, semuanya itu adalah minnah minallah. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Sungguh Allah lah yang memberikan minnah, menghutangkan uluran tangan baik, memberikan jasa baik, memberikan kemurahan, menghutangkan budi. Allah lah yang memberikan semuanya itu. Karena bersyukurlah kalau kalian itu dibukakan pintu hatinya untuk masuk Islam. Sujud syukurlah, sadarilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita. Sejatinya kita tidak punya kelebihan apa-apa. Allah bukakan pintu hati kita sehingga kita kenal sunnah. Allah bukakan pintu hati kita sehingga kita dengan sadar atau tidak, rela atau tidak, telah dikondisikan sedemikian rupa Allah Azza wa Jal untuk bisa istiqamah, untuk bisa mengenal sunnah, untuk bisa menegakkan dakwah. Dan kemudian Allah pula lah yang membukakan pintu hati mereka semuanya untuk datang dan hadir mendengar. Mereka juga Allah pula yang mendatangkan mereka. Innaka la tahdi man ahbabt walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan kehebatanmu menjadikan mereka Islam wahai Muhammad, bukan karena kerjamu mereka masuk Islam. Innaka la tahdi man ahbabt walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidaklah kuasa memberi hidayah kepada siapa saja. Kepada orang yang kau cinta juga tidak mungkin. Yang memberi hidayah itulah Allah. Kalau Allah tidak bukakan pintu hati mereka, mereka tidak akan pernah datang. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mudahkan, tidak akan terwujud semuanya ini. Jangan dikira bahwa kita telah menghutangkan kehadiran saya punya kontribusi besar sehingga masjid ini berdiri, sehingga kegiatan ini ada. Bukan Anda yang berjasa, Allah lah yang menggerakkan pintu hati Anda. Allah yang membukakan pintu hati mereka untuk datang, mereka untuk memberi, mereka untuk berkontribusi. Itu semuanya adalah minnah dari Allah Azza wa Jalla. Karena kehadiran orang-orang Arab
yang mereka merasa telah mengutangkan, mereka merasa telah berjasa, Allah bantah dengan mengatakan balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Allah lah yang menggiring Anda untuk masuk Islam. Allah lah yang membukakan pintu hati Anda untuk mengenal iman. In kuntum shadiqin, kalau memang benar-benar kalian itu benar-benar beriman. Kalau kalian benar-benar beriman, ketahuilah iman itu datangnya dari Allah. Karena dahulu Rasulullah SAW, beliau yang jasanya dalam menyebarkan Islam, perjuangannya dalam menyebarkan Islam tidak lagi diragukan. Namun demikian Rasulullah SAW tetap rendah hati. Beliau menyadari bahwa apa yang dia lakukan sebesar apapun, semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan dia hidayah. Tidakkah kita renungkan, tidakkah kita dengarkan, tidakkah kita pikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Ad-Duha, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Kemudian Allah menyatakan, "Wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna." Allah Subhanahu wa taala mendapatkan engkau dalam keadaan dhalan fahada. Allah berikan hidayah. Allah turunkan wahyu, Allah turunkan Jibril membawa Islam, dan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan engkau Muhammad dalam kondisi miskin, tidak memiliki apa-apa, tidak berdaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan dengan berbagai hal. Semuanya itu adalah fadlun minallahi wa minnah. Itulah kemurahan Allah, bukan kehebatan kita. Sampai pun Nabi Muhammad itu bukan kehebatan Nabi Muhammad, namun itu adalah minnah dari Allah Azza wa Jalla. Itu adalah kemurahan dari Allah, Allah yang memilih dia. Allah Ta'ala ingatkan Nabi Muhammad untuk tidak besar kepala, untuk tidak merasa bahwasanya dirinya memiliki minnah, apalagi kita yang amalannya hanya seberapa. Karena suatu hari Rasulullah SAW mengingatkan agar kita tawadhu, agar kita sadar diri. Beliau mengatakan, innahu lan yadkhula ahadakumul jannata bi'amalih. Ingat, tidak seorang pun dari kalian yang kuasa untuk masuk surga hanya berbekalkan dengan amalannya sendiri. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wala ant? Sampai pun engkau ya Rasulullah yang sudah sedemikian rupa pengorbananmu, ibadahmu. Subhanallah. Wala ana, jawaban Rasulullah SAW. Belum mengatakan termasuk aku juga tidak mungkin masuk surga hanya berbekalkan dengan amalanku. Illa an yataghammadinillahu birahmati, kecuali kalau Allah memberikan kasih sayangnya sehingga aku diberi kesempatan untuk masuk surga. Subhanallah. Setelah kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW saja tidak mungkin masuk surga dengan bekal amalnya sendiri. Masuk surga karena Allah yang memberi rahmat, sehingga Allah membimbing beliau, Allah membukakan pintu hatinya, memberikan wahyu kepada beliau. Itulah kerahmatan Allah, sehingga kemudian Allah memberikan balasan yang tiada tara kelak di hari kiamat. Ibadah kita yang hanya sedikit akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang lebih besar di jannahnya. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Nikmat di surga yang itu merupakan imbalan bagi orang yang beriman. Itu ternyata berlipat ganda, melebihi apa yang diamalkan oleh manusia. Manusia beramal 1, namun Allah membalasnya 10 kali lipat, bahkan 7 sampai 700 bahkan lebih. Itu semuanya adalah bukti bahwasanya kita tidak punya jasa apa-apa terhadap Islam. Apa yang kita lakukan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu hari Rasulullah SAW menyatakan, la yutimmannallahu hadzal amr. Dalam ayat lain, la yablughu hadzal amr ma balaghal lailu wan nahar. Islam ini akan jaya dan akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Semua negeri yang ada malam dan siangnya pasti akan didatangi oleh Islam. Ma balaghal lailu wan nahar. Belahan timur hingga belahan barat semuanya akan dikuasai oleh Islam, semuanya akan didatangi oleh Islam.
hatta lam yabqa baitu wabarin wala sya'rin illa dakhalahu, sampai tidak ada satu rumah pun, baik rumah itu terbuat dari wabar atau sya'ar, bulu, rumah apapun bentuknya, pasti Islam akan sampai ke sana. Bi'izzi azizin au dhulli dhalilin, Islam akan menyebar. Anda menjadi orang yang mulia atau menjadi orang yang terhina, Anda mulia dengan Islam atau Anda terhinakan dengan Islam karena kufur, Allah tidak peduli. Allah pasti akan membela agamanya ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Islam, kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dan juga Imam Muslim meriwayatkan satu kisah yang unik, sepatutnya menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak membusungkan dada dan menyadari bahwa apapun yang kita lakukan itu semuanya adalah fadl minallah, itu adalah kemurahan dari Allah, bukan kehebatan kita. Suatu hari dalam satu peperangan datang seorang muslim yang berjuang luar biasa, ma taraka syahridan wala waridan illa qatalah. Tidak ada satu orang pun dari musyrikin yang dihadapi kecuali akan dia tebas. Sehingga para sahabat melihat, subhanallah, perjuangan yang luar biasa. Sehingga mereka mempunyai persepsi, anggapan, innahu min ahlil jannah, ini calon penghuni surga. Pejuang yang hebat, pejuang yang luar biasa, pejuang yang berhasil menumpas, membunuh, mengalahkan banyak musuh. Sehingga mereka berkata, innahu min ahlil jannah, ini calon penghuni surga. Pengorbanan, keberanian dalam memperjuangkan Islam luar biasa. Namun Rasulullah SAW sangat mengejutkan, beliau mengatakan innahu min ahlin nar, dia justru calon penghuni neraka. Sehingga para sahabat heran, pejuang yang sedemikian rupa pengorbanannya, keberaniannya dalam memerangi kekufuran, memerangi orang kafir, ternyata oleh Rasulullah SAW dikatakan min ahlin nar. Sehingga para sahabat heran, beliau sebagian sahabat pun penasaran, dibuntuti pejuang tersebut. Subhanallah, ketika badannya telah dipenuhi dengan luka, ia tidak sabar menahan sakit, sehingga dia meletakkan gagang pedangnya di tanah, kemudian ujung pedangnya di dadanya sehingga tembus ke belakang punggungnya, hingga akhirnya dia mati bunuh diri. Kemudian Rasulullah SAW ketika mendengar berita bahwasanya lelaki yang pemberani tersebut mengakhiri hayatnya dengan su'ul khatimah, dengan bunuh diri, beliau mengatakan, in la yansurannallahu hadad din birrajulil fajir. Ketahuilah bahwa Allah bisa saja menjadikan Islam ini jaya melalui perantaraan orang yang jahat, melalui perantaraan orang yang buruk. Dengan cara apa saja Allah bisa menjadikan Islam ini jaya. Jadi jangan dikira bahwasanya kehadiran kita di masjid itu menjadi kunci kejayaan Islam. Allah mampu menjadikan Islam ini jaya walau antum semuanya tidak ada di dunia ini. Walau tidak satu orang pun manusia ini mau masuk Islam, Allah bisa menjadikan Islam jaya. Kalaupun semua orang memerangi Islam, Allah kuasa melakukannya. Sehingga kalaupun ada orang kafir sama orang kafir, Allah bisa menjadikan Islam menang gara-gara adanya orang kafir tersebut. Allah bisa melakukan itu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sunnah, telah memiliki sunnatullah, bahwa kejayaan, kemenangan haruslah diupayakan sebagai wujud ubudiyah, sebagai wujud peribadatan kita umat Islam kepada Allah Azza wa Jal. Sejatinya kalaupun tanpa perjuangan kita, sejatinya Allah kuasa melakukannya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji kita semua. Liyabluwa ba'dakum bi ba'd, Allah menguji sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Ikhwatul iman, apa yang kita lakukan
ibadah apapun yang kita kerjakan, dakwah, sholat, ibadah manto, zakat atau yang lainnya, ketahuilah itu manfaatnya seutuhnya kembali kepada kita. Tidak sedikit pun Allah mendapatkan manfaat dari ibadah kita. Karena simaklah dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Andai manusia pertama dari kalian hingga manusia terakhir, bangsa jin dan bangsa manusia semuanya, bukan lagi hanya penduduk Pekanbaru, manusia pertama dari Adam hingga manusia terakhir, bangsa jin dan bangsa manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, semuanya menjadi orang yang baik, semuanya menjadi orang yang saleh, bahkan bukan sekedar saleh, menjadi orang yang paling saleh. Mazada fi mulki syai'a, Allah menyatakan itu tidaklah menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum, andai manusia pertama hingga terakhir, wa insakum wa jinnakum, jin dan manusia semuanya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, semuanya itu menjadi orang yang paling jahat, menjadi orang yang paling keji, paling kufur. Mana qasadzalika min mulki syai'a, ketahuilah semuanya itu tidak akan mungkin mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Allah kuasa melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Yaf'alu ma yasha, Allah kuasa melakukan atas apa saja yang Dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, segala sesuatu Allah kuasa melakukannya. Sehingga kehadiran kita, kepergian kita tidaklah akan merubah kodrat ilahi. Allah kuasa menjadikan Islam jaya dengan Anda atau tanpa Anda. Allah Subhanahu wa taala kuasa menyebarkan agamanya. Kita datang atau tidak datang, kita berkontribusi atau tidak berkontribusi. Karena jangan pernah merasa bahwasanya karena saya Islam jaya, bukan. Karena Islamlah Anda menjadi mulia. Karena Islamlah Anda menjadi orang yang mulia, selamat dari kebinasaan dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya Allah kuasa untuk menghinakan Anda bersama orang yang hina. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk membangkitkan Anda, menggolongkan Anda, menggiring Anda bersama orang-orang yang kufur murtad, orang yang bermaksiat, orang yang menghinakan dirinya kepada berhala, kepada patung dan yang lainnya. Allah kuasa. Karena jangan pernah merasa kita memiliki jasa, kita memiliki kontribusi dalam karena saya Islam menjadi jaya, karena saya pengajaran menjadi makmur. Subhanallah, kalla, tidak sama sekali. Allah lah yang memberinya, semuanya itu adalah fadl minallah.